sampaikan untuk para sepuh, para bini sepuh, para alim, para ulama, para aulia yang hadir secara jasmani dan rohaninya atau salah satunya. Biqauli assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Pertama dan utama, senantiasa mengingatkan bahwa apapun situasi kita, kondisi kita senantiasa dalam lingkup keselamatan, kesejahteraan, penuh cinta kasih Allah beserta berkahnya yang diberikan untuk kita, supaya hal ini menjadi koridor awal ketika kita mulai membuka mata setelah tidur, ketika mulai kita tersadar karena keterpurukan atau apapun. Insya Allah dengan pondasi pemahaman ini mampu membuat kita agak sedikit sadar diri bahwa fasilitas-fasilitas hidup itu telah disediakan, dan impian-impian kita dalam keseharian itu ternyata kita udah di dalamnya. Nah, ini yang terpenting. Di hari ini tanggal 14 November ya, Jumat 14 November ini nggak jauh dari kejadian besar yang selama ini diperingatin sebagai Hari Pahlawan, di mana di tanggal 10 November itu terjadi kejadian yang luar biasa, yang fenomena ini terjadi perang terdahsyat kedua setelah Perang Badar, di mana tidak satupun yang berani mengungkap kebenaran ini dengan terbuka secara internasional. Satu perang yang dilakukan oleh sebagian kecil dari serpihan bangsa Indonesia, di mana yang dilawan adalah pemenang Perang Dunia Kedua dengan kecanggihan teknologinya, dengan kapal induknya, dengan kapal selamnya, dengan armada tank dan pesawat tempurnya, dengan roket dan seterusnya, yang mana lawannya adalah bukan tentara dan tidak menggunakan senjata yang dinyatakan sebagai senjata perang. Nah, ini yang jarang diungkapkan. Jadi kejadian ini seolah diminimkan. Kejadian yang mencoreng dunia internasional dengan kekalahannya itu seolah-olah tanggal 10 November ini kejadian yang biasa-biasa saja. Secara strategis saat itu bangsa kita beribu kota di Jogja. Namun Jogja sudah dikuasai oleh Belanda dan sekutu. Jakarta apalagi. Ternyata ketika aktivitas agresi yang luar biasa ini dilakukan, bangsa ini menemukan satu hal yang sama sekali tidak bisa dirasionalkan. Banyak para pakar sejarah yang mengatakan bahwa kita punya senjata hasil rampasan perang, misalnya begitu. Hampir dapat dari rampasan perang dari Jepang, misalnya begitu. Dalam kenyataannya enggak begitu banget. Tentara kita masih terhitung jumlahnya. Tentara kita masih terpusat di ibu kota. Karena saat itu
fasilitas jalan raya, telekomunikasi pun tidak sebagus hari ini. Dan yang menarik di situ ada sesuatu di mana dalam perang itu Surabaya tidak dalam kehancuran fisik. Hujan roket dan meriam dari Belanda dan sekutu itu tidak mampu menghancurkan wilayah Surabaya. Padahal kita dibombardir habis-habisan. Nah, ada sesuatu yang unik ketika kita telusurin saat itu. Roket, meriam, dan bom-bom yang diluncurkan dari pesawat, kapal selam, kapal induk itu tidak meledak, tapi berkumpul di satu titik yang saat ini kita kenal sebagai gudang peluru. Jadi istilah gudang peluru itu bukan penyimpanan peluru, bukan. Tapi satu tempat di mana saat perang 10 November ini, peluru-peluru yang dilontarkan oleh meriam dan pesawat tempur itu semuanya berkumpul di sana. Nah, ini yang belum pernah dibahas orang. Dan sampai hari ini peluru-peluru yang berserakan di wilayah itu masih aktif dan sering ditemukan. Dan wilayah yang namanya gudang peluru ini wilayah terlarang untuk dimasukin oleh warga. Kenapa ini menjadi bab yang Abah angkat hari ini? Kesulitan yang hari ini kita dapat, kejenuhan, kesedihan, misal penderitaan yang kita terima hari ini sebenarnya tidak hebat-hebat banget. Sampai mungkin baru Abah kali ya sejak 30 tahun yang lalu menyebutkan bahwa perang 10 November ini perang terdahsyat kedua setelah perang Badar. Karena saat itu kedahsyatan fenomenanya sangat luar biasa. Dan teknologinya ya kalau dibilang itu anak SD melawan anak SMA. Disitulah muncul sesuatu yang menjadi misteri. Jenderal-jenderal yang meninggal tidak berada di jalanan loh. Jenderal-jenderal yang meninggal ini tidak di gedung-gedung yang disebutkan sebagai gedung administrasi Belanda dan tentara, bukan. Tapi mereka di dalam pesawat induk loh. Bisa ngebayangin. Dengan senjata keris, bambu runcing, apapun aja diambil ya misalnya. Itu mampu orang-orang kita itu mampu menembus lapisan penjagaan dan pertahanan dari pasukan sekutu itu sehingga jenderalnya bisa terbunuh. Tapi dalam catatan sejarah yang tertulis dan yang tertutur, Jenderal Malabi matinya karena peluru nyasar katanya. Peluru menyasar gimana matinya di kapal induk kan gitu. Nah, ini yang jadi fenomena. Artinya begini, sesuatu yang gak masuk akal pun bisa sangat terjadi dalam aktivitas keseharian kita. Bagaimana begitu banyaknya roket yang dilontarkan dari wilayah, kalau sekarang itu Tanjung Perak ya. Di Tanjung Perak yang diarahkan di pusat Surabaya itu bisa putar balik, geser ke kanan saat itu ya, geser ke kanan artinya ke timur, mengumpul di sana tidak satu pun meledak. Nggak masuk akal sama sekali, nggak masuk akal. Dan Abah yakin, seyakin-yakinnya cerita yang Abah sampaikan ini baru kali ini keluar di Indonesia. Abah melakukan penelusuran ini sekian tahun. Bahkan saat itu Abah ketemu sama yang robek benderanya, yang sumpah mati-matian gak boleh diceritain sama orang. Saat itu usianya udah 90 tahun. Dulu kejadiannya saat dia masih anak-anak. Satu saudara, 2 orang. Hal yang tidak masuk akal itu sebenarnya terjadi di kehidupan kita sebenarnya. Bahkan kalau mau jujur, hidup kita aja nggak masuk akal sebenarnya.
Kita hidup sampai hari ini sebenarnya nggak masuk akal. Diri kita bisa berpikir, melakukan apapun, berilustrasi apapun, berbicara tentang apapun, berkarya, misal bekerja dengan model apapun, sebenarnya nggak masuk akal. Cuman kita memaksakan diri untuk sesuatu itu bisa seolah-olah bisa dirasionalisasikan gitu. Seolah-olah itu bisa diterima dengan akal dan itu menjadi biasa-biasa saja. Nah, kenapa kita nggak mencoba untuk menggunakan jurus itu membuat sesuatu yang kayaknya hebat, tekanan hidup, beban hidup, penderitaan misal, itu menjadi hal yang biasa-biasa saja, seperti kita nganggap bahwa kita menggerakkan tangan, berjalan, melompat, tidur, guling-guling lah misalnya, itu sesuatu yang nggak masuk akal itu jadi masuk akal. Kenapa nggak kita pakai seperti itu? Penderitaan mah kita anggap ini. Orang lain menganggap bahwa ini adalah lompatan luar biasa, kita lompat jurang dan seterusnya, anggap aja lompatin got, kan begitu. Penderitaan yang begini begitu, anggap aja ini apa sesuatu yang menjadi lebih mudah. Karena kita udah dilatih sebenarnya. Bisa dibayangkan ya, ketika kita mengenal tentang konsepsi sholat misal, aktivitas-aktivitas di dalam sholat kita anggap itu hal yang biasa-biasa saja kan. Karena apa? Pengetahuan kita masih terbatas di sudut pandang itu. Coba kalau kita perhatikan ketika gerakan-gerakan sholat itu dilakukan dengan baik dan benar. Ketika gerakan-gerakan sholat itu dilakukan dengan cara tumak nina yang sebenarnya. Ketika kita mulai takbiratul ihram, tangan terangkat, saat itu aktivitas darah menuju jantung bagaimana, jantung aktivitasnya berubah seperti apa. Kemudian takbiratul ihram, selanjutnya ada ruku. Ketika ruku itu dilakukan, peredaran darah dari mulai organ dalam, mulai dari perut sampai ke otak itu seperti apa. Terus efeknya secara fisiknya bagaimana, efek secara pikirannya bagaimana, efek secara energinya bagaimana, efek secara keruhaniannya bagaimana. Kita nggak pernah berpikir sampai sejauh itu. Bahkan fenomena i'tidal, fenomena rukunya, termasuk juga di dalamnya ketika kita bersentuhan dengan bacaan-bacaan dalam sholat. Kita diantarkan berpikir sangat besar. Kita diantarkan menjangkau sesuatu yang sama sekali nggak masuk akal. Ketika takbiratul ihram kita lakukan, ada bahasa yang sangat fenomenal, perintah tentang kejujuran. Ada pengakuan di situ yang dibutuhkan ketika kalimat kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Bahasa ini kelihatan sederhana sekali dan sangat familiar karena hampir seluruh umat Islam apal yang pakai iftitah. Namun ketika kita masuk di bilik yang awalnya, di tafsirnya saja, kebesaran-kebesaran Allah dan kemahasuciannya sebanyak-banyaknya aku sampaikan dari pagi sampai sore hari. Kalimat tekstualnya seperti itu. Itu kalimat prosa yang dalam. Ketika kita masuk di bilik yang kedua, ada muncul pertanyaan bahwa kita disuruh mencari alasan kenapa harus sujud muji ke Allah sebanyak-banyaknya dari pagi sampai sore hari. Di bilik yang ketiga kita harus mengungkap keseriusan kita dalam pengakuan kebesaran Tuhan yang mana nih yang kita akuin, sehingga ini menjadi alasan kita untuk memujinya dari pagi sampai sore hari. Nah, hal ini kan nggak biasa sebenarnya. Kita disuruh mengakuin sesuatu yang kita sampaikan pada Sang Maha Pencipta, yang kita nggak pernah tahu siapa itu, yang kita nggak yakin-yakin amat tentang itu, tapi kita
mengimaninya. Nggak masuk akal sama sekali sebenarnya. Tapi fenomena ini kita jalanin dari waktu ke waktu, dari mulai kita baru mengenal tentang kebaikan dan ketidakbaikan sampai hari ini. Kemudian di alinea yang ketiga sebenarnya kita diajak dalam posisi apapun, kita hadir utuh, dohir dan batin kita. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardu. Apapun situasinya kita diajarin untuk mengakuin secara utuh dohir dan batin berada di hadapan Sang Maha Pencipta. Dan di situ dikasih penekanan, hanifan musliman wa ma'ana minal musyrikin. Dengan hati yang teguh, berserah diri atas hasilnya dan tidak akan mengingkarinya. Ini terobosan luar biasa sebenarnya kalau kita mau menggali tentang secara psikologis, misal psikologis agama ya. Insya Allah hal-hal yang selama ini kita anggap nggak masuk akal, yang kita anggap biasa-biasa saja, nggak jadi biasa soalnya. Bagaimana caranya kita diarahkan dengan bahasa yang sederhana ini wajjahtu wajhiya ini untuk menumbuhkan satu fenomena kesadaran diri bahwa kita berada di hadapan Sang Maha Pencipta secara utuh, dohir dan batinmu. Nah ini nanti legitimasi bahasa utuh di hadapan Tuhan, dohir dan batin itu, atau Tuhan selalu mengawasi kita lah misalnya. Kita selalu berada di hadapan Tuhan. Tuhan Maha tahu dengan apa yang ada di pikiran dan hatimu misalnya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibukum bihillah. Langkah lanjutannya ada lagi nih di alinea yang ketiga. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita senantiasa mengikrarkan loh. Kita senantiasa mengungkapkan statement luar biasa yang arahnya dengan kesadaran penuh dohir dan batin bahwa pengakuan ini kita lakukan di hadapan Sang Maha Pencipta, disaksikan oleh alam semesta raya seisinya dengan kemampuan penekanan inna sholati, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya milikmu, hanya untukmu, atau misalnya begitu. La syarikalahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Itu kita diajarin untuk komitmen loh. Komitmen konsisten. Penekanan lanjutannya di hanifan yang tadi. Nah, ini nggak biasa. Sama sekali nggak biasa. Dan ini menjadi biasa karena kita nggak pernah berpikir bahwa sesuatu itu nggak ada yang biasa. Nah, lepas dari itu, dalam fenomena lanjutannya kita diarahkan untuk berpikir sangat keren sekali menurut Abah. 25 tahun lamanya Abah mencoba untuk menggali potensi yang di dalam Al-Quran. Di dalam sholatnya, termasuk di gerakannya, termasuk di bacaannya, termasuk di fenomena yang berkaitan dengan vibrasi lah, frekuensi lah, atau energi lah misalnya. Abah menyimpulkan bahwa ini nggak biasa. Ini bukan bikinan manusia yang cuman hanya berdasarkan iman versi tekstual itu, bukan. Ini sangat luar biasa dalam, sangat analisis, jangkauannya bumi dan langit lagi. Ketika fenomena i'tidal misalnya kita diantarkan berpikir sangat luas ya tentang mil'us samawati wa mil'ul ardi, ini bahasa keren banget menurut saya. Sehingga kalau kita mau menggali potensi bahasa, misalnya, kita diantarkan untuk menumbuhkan kesadaran diri, sekeren itu kita diarahkan oleh Rasulullah melalui duplikasi yang dipakai
dari apa yang pernah disampaikan oleh Nabi Ibrahim dalam perilaku itidal itu, kita diajak berpikir sangat besar sekali tentang bumi seisinya, langit seisinya, dan sesuatu yang setelahnya. Sekeren itu loh. Dalam kenyataannya kita cuma pakai kapasitas otak dan pikiran kita itu untuk berpikir sesuatu yang putarnya di sandang pangan, papan, utang, istri cerewet, suami cerewet, belanja kurang, kebutuhan gini, kebutuhan begitu, beban hidup, beban batin, dan seterusnya. Nah, ini loh yang kadangkala kita luput untuk menggali fenomena sedahsyat itu. Nah, lepas daripada itu, nggak ada satupun hal yang sederhana, nggak ada satupun hal yang nggak luar biasa sebenarnya, dan nggak ada satupun sebenarnya apa yang kita lakukan ini masuk akal. Nggak masuk akal sebenarnya. Cuman bisa jadi ini karena pengetahuan kita yang sengaja dikotak-kotakkan misalnya, atau sengaja kita nggak pernah berpikir mungkin bahwa beragama itu kompleksitasnya luar biasa. Beragama itu tumpang tindihnya sangat dahsyat. Beragama itu kita harus terbuka cara berpikir kita. Karena kalau kita mau sedikit terbuka, kita akan mengenal bahasa yang dinamakan tentang budaya. Budaya itu hasil budidaya karsa rasa manusia. Jadi apapun itu bentuknya, karya manusia itu namanya budaya. Apapun bentuknya, baik itu secara fisikly maupun secara kebendaan, maupun secara sesuatu yang ada di baliknya, tentang energi misal, tentang vibrasi misal, tentang frekuensi misal. Jadi budaya-budaya ini mengantarkan kita untuk menembus jangkauan fisikly, jangkauan supranatural, bahkan sesuatu yang di abnormal istilahnya begitu, yang tidak normal itu kata orang umum. Contoh misal gini, sesuatu yang kita sebut budaya, karya cipta rasa manusia ini kita sebut budaya, yang kemudian karena potensinya bagus dilakukan terus-menerus oleh lingkungan, oleh satu kelompok itu atau kebanyakan orang, kemudian identitasnya berubah menjadi tradisi. Dari budaya jadi tradisi. Hadirnya budaya baru bisa jadi akan bergesekan dengan budaya-budaya yang lama. Tradisi-tradisi yang baru bisa jadi akan berbenturan dengan tradisi-tradisi yang sebelumnya. Kemudian berkembang lagi dari waktu ke waktu. Tradisi ini berubah jadi adat istiadat. Karena mulai muncul nilai-nilai misalnya. Adat istiadat. Baru kemudian kalau nggak melakukan itu ntar kena karma begini, kalau nggak melakukan itu ntar kena tuahnya begini, kualat deh atau apalah sejenisnya. Nah, yang ketiga ini, yang keempat ini, agama. Apa sih agama? Terus yang kita lakukan selama ini sebagai orang-orang yang beridentitas KTP Islam ini, yang budaya mana, yang tradisi mana, yang adat istiadat mana, yang agama yang mana nih? Nah, ini harus terbuka. Ya paling dah hari ini berpikirnya agak nakal dikit dah. Jadi ketika ini mulai masuk dan mau kita cantolin di otak kita, kita dalam beragama nggak jadi susah.
Kita dalam beragama nggak jadi orang-orang yang kayak pakai kacamata kuda begitu. Kita beragama menjadi orang-orang yang sangat terbuka, sangat toleran dengan apapun. Karena juklat kita kan jelas. Rasulullah itu sifatnya rahmatan lil alamin, melakukan apapun untuk umatnya. Umat di Rasulullah fil alamina itu namanya alam semesta, yang komposisinya itu diterjemahkan menjadi 9 bagian makhluk hidup dengan jenis makhluk hidupnya. Kemudian nanti pengakuan ini dibutuhkan di komposisi syahadat, 9 syahadat itu. Nah, yang jadi pertanyaan, dan pertanyaan ini tidak perlu jawaban, Rasulullah melakukan aktivitas untuk umatnya. Umat di Rasulullah itu, kalau kita setelah Rasulullah menyebutkan umat di Rasulullah fil alamina, ada manusia, ada jin, ada hewan, tumbuhan, ada 4 unsur, kemudian ada malaikat lah. 9 komposisi makhluk hidup ini termaktub dalam kalimat penghuni langit, penghuni bumi seisinya. Nah, baru kemudian kembangkan sendiri di langit ada apa aja. Kalau ketika kita kecil nyebutnya ada bintang, bulan ketika malam, kalau siang ada matahari, dan tambah 1 mungkin bulan kesiangan mungkin ya. Tapi ketika fenomena ini kita pelajarin lebih dalam, ternyata bintang-bintang yang kita sebut dulu ternyata planet. Dan ada kehidupannya, ada peradabannya, ada makhluk hidupnya. Nah, masihkah kita berpikir tentang beban hidup dan beban tagihan misalnya? Sementara kita didorong untuk berpikir sangat besar sekali. Dan disitulah muncul pertanyaan yang gak butuh jawaban. Rasulullah melakukan sholat, melakukan apapun untuk umat Rasulullah fil alamina. Sementara kita, ibadah kita yang kita omongin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, emang iya udah begitu? Rasulullah Muhammad sholat untuk umat Rasulullah fil alamina, sementara kita udah nggak menjangkau itu. Nah, ini jadi pertanyaan yang nggak butuh jawaban untuk diungkapkan, diucapkan, tapi perlu untuk menjadi perenungan. Kalau kita sholat untuk diri kita sendiri, terus kita niru siapa nih? Kira-kira ketika kita melakukan aktivitas sholat ini untuk diri kita sendiri, kira-kira kita niru siapa nih? Ketika kita ngomong tentang melakukan aktivitas ibadah yang kalau tidak dianggap jadi orang pinter oleh lingkungannya dirimu resah, kita niru siapa nih? Ketika dirimu merasa dirimu orang baik, kemudian kamu tidak diakuin, kita tidak diakuin oleh lingkungan sebagai orang baik, kemudian kita galau.com, terus kita niru siapa nih? Dan bahkan kalau dirimu punya motivasi dalam beragama, kepingin menjalani hidup seperti para nabi, orang-orang terbaik di muka bumi yang namanya diabadikan di dalam Al-Quran dan banyak kitab suci misalnya. Emang ada nabi yang hidupnya enak? Emang ada? Siapa coba? Kita gila pengen punya mujizat kayak para nabi. Gila banget. Karena apa? Mujizat itu muncul dari balik penderitaan kan. Terus kalau kita mau niru siapa coba? Nah, yang membedakan fenomena cerita tentang para nabi itu daya tahan.
para nabi abadi namanya sampai hari ini, dan karyanya beberapa itu masih kita bisa lihat, kita bisa jamah, itu karena daya tahan hidupnya tentang penderitaan hidup. Kekuatannya dalam menanggung tekanan hidup, kemampuannya dalam memanajemeni beban hidup, beban masalah. Terus sampai hari ini kita berada di mana nih? Kita di lingkup yang mana nih? Di agama yang dilingkupi oleh budaya dan tradisi, atau agama beneran nih? Agama Islam yang di KTP, agama Kristen yang di KTP, Konghucu, Hindu, Buddha yang ada di KTP itu menurut Abah hanya mampu membantu kita ketika kita mati, membantu orang-orang yang masih hidup ketika kita mati, sehingga mereka bisa melakukan sesuatu sesuai dengan tradisi yang kita punya. Ketika dilihat KTP-nya Islam, misal, kita diberlakukan dengan tradisi pemakaman orang-orang Islam. Ketika kita dilihat KTP-nya Kristen, misal, kan gitu, orang yang hidup mengurusin kita dengan tradisi perlakuan untuk orang meninggal agama Kristen. Kita disalib, dikasih misan salib. Kalau Hindu mungkin kita dikremasi kali ya. Nah, itu kan tradisi. Namun bagi orang-orang yang pakai kacamata kuda, berpikir tentang ini adalah kekafiran sebenarnya. Karena apa? Dirimu menentang arus. Dirimu tidak sama dengan orang yang lain. Dirimu tidak berpikir seperti halnya orang-orang yang nggak mau berpikir. Berpikir seperti ini aja dirimu sudah dianggap aneh. Padahal ini kebenaran. Rasulullah tidak pernah satupun melakukan aktivitas untuk dirinya sendiri. Karena sifat Rasulullah rahmatan lil alamin, bukan rahmatan lil muslimin saja. Rahmatan lil alamin. Yang di dalam konsepsi Rahman dan Rahim itu ada kembanan bahasa, mengasah asi-asuh, menaungi, melindungi, membimbing, melestarikan. Sementara kita di mana nih? Kalau ketika kita melakukan aktivitas-aktivitas yang termasuk kategori tradisi, masihkah dirimu berharap pahala? Wong tradisi itu karya manusia. Masihkah dirimu mau pahala? Kan ganjaran kan? Ganjaran kan bayaran kan? Dirimu katanya udah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita di mana nih? Ngatur-ngatur lagi. Masih mendingan Fir'aun jadi raja ngaku Tuhan. Kita masih apa? Tuhan kita suruh, ya Tuhan, ini lagi banjir, terangin dong. Ini lagi panas, hujanin dong. Enak aja. Malah kita nggak sadar kalau pangkat kita melebihi Fir'aun loh. Kalau Fir'aun sekalian raja ngaku Tuhan, keren. Kita nggak siapa-siapa nyuruh-nyuruh Tuhan. Memperlakukan Tuhan kita sebagai pembantu. Kita suruhin sono, kita suruhin begini. Udah dikasih kurang lagi, udah dikasih minta lagi, kan begitu. Nah, status kita di mana nih sekarang? Sementara juklaknya inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Dalam perilakunya kita selalu mengikrarkan ikrar loh itu. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin.
Itu ikrar loh, itu janji kita. Karena kalimatnya penekanannya bahwa pengakuan dirimu. Keren banget bahasa itu. Nah, dari fenomena bahasa tentang rumusan budaya, tradisi, adat istiadat, dan agama ini, paling tidak kita bisa berpikir agama ini yang mana nih? Dalam sudut pandang agama, sudut pandang agama ya sholat itu. Karena fenomenanya sangat mewakili komposisi bahasanya, komposisi pemahamannya, komposisi pengertiannya, sampai mewujudkan sikapnya itu di sholat itu. Sangat agama sekali karena universality-nya dapat. Di itidal misalnya kita mencakup bumi langit seisinya. Keren banget itu. Dan bahkan sesuatu yang setelahnya. Wow, tak terukur. Dalam konsep egositas kita tentang pribadi, jati diri kita udah diingatkan dalam bahasa inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Jadi sekalian aja ganti KTP kalau suka ngeluh. Kalian ganti KTP lah. Kalau kita masih merasa beban hidup kita ngancing sampai leher misalnya. Karena kita udah ngikrarin kita ada di hadapan Sang Maha Pencipta secara dohir dan batin dengan hati yang teguh. Kita ngomongnya begitu. Tapi kita suka mewek-mewek, nangis-nangis ketika beban hidup itu datang. Keinginan kita nggak kesampaian, kita kecewa, kita resah, gelisah begitu. Kan aneh nih. Ini jangan-jangan nggak ngerti maksudnya ini. Nggak ngerti artinya apa. Karena dalam satu kalimat ada arti, ada makna, ada esensi. Baru setelah itu kita dapat bersikap. Gimana kita bisa bersikap? Ngerti aja enggak? Kan menarik ini. Baru kita lanjutin di situ. Ada kalimat yang sangat fenomenal yang kita luput berpikir untuk ke sana. Kalimat doa terakhir dalam sholat di komposisi bahasa yang sangat familiar di depan mata kita, di telinga kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ekspresi dari sikap luar biasa kita yang mengakui bahwa kita dalam posisi hari ini, saat ini, detik ini, secara dhahir batin dalam kondisi fine-fine aja. Selamat, sejahtera, kecukupan sandang, pangan, papan. Namun yang terjadi gimana nih? Nah ini loh yang menjadi hambatan ketika fenomena kejujuran di kabiro walhamdulillah kasiro ini nggak terbiasa kita lakukan. Yang membedakan para nabi itu karena mereka terlatih. Mereka kuat karena terlatih. Terlatih menderita. Sehingga namanya diabadikan di dalam Al-Quran dan kitab suci. Itu sebenarnya. Jangan ngarep tentang mujizatnya. Kena sesuatu sedikit udah nangis-nangis, mau nyerah, mau mati, mau ganti badan kayak ganti otak mungkin misalnya begitu. Kan menakutkan nih. Nah, di konsepsi Assalamualaikum inilah yang senantiasa Abah sampaikan bahwa apapun situasi kita, kondisi kita berada dalam lingkup itu. Apapun situasinya, seburuk-buruknya situasi, kita masih dalam posisi selamat sejahtera. Bahkan mati pun misal, yang orang hidup bilang itu adalah sesuatu yang paling buruk misalnya. Itu pun dalam posisi lingkup selamat sejahtera, penuh cinta kasih dan berkah dari Allah. Karena ketika kita nggak mati, ya bisa jadi sesuatu yang lebih buruk terjadi, malah bikin repot kan begitu. Dan tantangan lanjutan ketika konsepsi Assalamualaikum ini mulai kita sentuh di otak kita,
Sebenarnya kenapa kok kalimatnya ini alaikum kemudian wabarakatuh? Ini tantangan loh. Setelah kita mengakui bahwa dalam posisi hidup kita saat ini itu dalam posisi selamat, sejahtera, penuh berkah, penuh cinta dari Allah untuk semua, maka kita ditagih, ditantang untuk wabarakatuhnya, menciptakan karya nyata yang penuh manfaat, yang penuh kebaikan, yang tidak terputus. Nah ini loh, yang kemudian dipadatkan bahasanya khairun nas anfa'um linnas itu. Kalau udah ngakuin kita udah baik, hidup kita baik, kecukupan sandang, pangan, papan yang kita bahasakan dengan sejahtera, kita ngakuin bahwa ini semua adalah kasih sayang Tuhan misal, baru dirimu tidak sendiri, semua juga dapat bagiannya. Setelah itu bisa nggak kita mewujudkan dalam bentuk wabarakatuhnya, munculkan karya nyata. Dan ada 3 karya yang harus kita dapat supaya kita tampil lebih keren dari sebelumnya. Yang pertama karya kata, ngomongnya nggak tengil, ngomongnya nggak nyakitin telinga. Yang kedua karya tulis. Para tokoh-tokoh besar yang di agama apapun itu namanya abadi karena tertulis namanya, karena karya tulisnya. Baru yang ketiga karya nyata nih, produk-produk jadi. Bapak-bapak punya karya nyata namanya anak kan gitu. Bapak ibu ini kan punya karya nyata namanya anak. Kan gitu. Karya yang lain juga perlu, karya-karya nyata, inovasi-inovasi, teknologi-teknologi misal, boleh. Produk-produk. Nah, ketika kesadaran ini mulai tersentuh di otak manusia, mereka mulai mewujudkan karya nyata, misal dengan mendirikan pesantren, mendirikan majelis taklim, mendirikan masjid, musola, kemudian panti asuhan dan seterusnya, mendirikan monumen-monumen misalnya begitu. Boleh aja. Supaya ketika kita tutup usia itu ada satu karya yang membekas, dan disitulah peluang kita namanya akan dikenang oleh orang-orang yang berkaitan dengan produk itu. Gitu. Namun nggak boleh kecil hati juga. Kan pernah dengar cerita, ada orang yang punya karya doa, doanya abadi, doanya tembus langit misalnya, doanya namanya terkenal di langit misalnya. Kan ada pernah cerita itu. Ya paling enggak kalau nggak punya karya nyata yang bersikat physically itu, ya punya karya doa yang permanen deh. Doa-doa yang spektakuler seperti Uwais Al-Qarni, seperti para ulama-ulama itu. Boleh. Ada peluang kita di situ. Jadi nggak perlu kecil hati. Ya nggak perlu langsung pakai pilihan bahwa dirimu nggak berguna, mati aja. Nggak perlu begitu. Ada peluang-peluang kebaikan yang bisa kita lakukan. Tantangannya itu bukan kita menjadikan orang lain sebagai kompetitor kita, tapi jadikan dirimu yang tadi, yang kemarin itu sebagai pesaingmu kan gitu. Insya Allah ini makin keren, bikin dirimu lebih bersinar begitu. Nah, konsepsi ini akan menjadi sulit ketika otak kita yang senantiasa bagus terbungkus plastik ini nggak kita buka plastiknya. Kekafiran kita tentang sudut pandang inilah yang membuat kita monoton hidupnya. Buka penutup plastik di otak kita untuk berpikir dengan jangkauan yang lebih hebat, yang lebih luas, yang lebih gede. Supaya hal kecil-kecil itu nggak nyangkut. Yang masih resah ketika nggak diakuin kalau dirinya berpengetahuan, dirinya fasih dalam baca Quran. Ya, berpikir yang gede aja deh. Berapa sih jumlah huruf Al-Quran?
Apa sih yang didapat setelah baca Al-Quran? Biar nggak nyantol di pikiran kecil-kecil. Terus manfaat yang udah didapat dari Al-Quran yang menjadi karya nyata dalam hidup, baik itu rupa karya fisik atau karya doa, apa sih? Biar kita terpacu untuk jadi lebih hebat dari sebelumnya. Begitu. Nah, ilustrasi-ilustrasi yang Abah sampaikan sekedar untuk memicu ya, sekedar untuk memicu kita berada di mana nih sekarang. Karena konsepsi ini wajah tuwajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin ini kayaknya jadi rujukan untuk semua aktivitas deh. Dalam konsepsi ibadah misalnya. Ya ibadah soal umum deh, ibadah dari sudut pandang umum, kebaikan-kebaikan yang selama ini kita yakini, kita percaya bahwa itu adalah ibadah kita. Oke deh. Kita kan senantiasa harus berpegang itu. Dalam bisnis misal, konsepsi ini wajah tu wajiyah itu dirimu melakukan sepenuh jiwa raga. Pasti keren. Bekerja separuh hati nggak keren. Berdoa setengah hati juga nggak bagus. Ngobrol setengah hati, menyakitkan hati kan gitu. Nah ini kalau kita pakai diaplikasikan dalam hidup, melakukan apapun dengan sepenuh hati, hasilnya pasti keren. Gitu. Nggak nyantol di hal kecil-kecil, sirik sama temen, iri dengan apa namanya tetangga dan seterusnya, orang lain seterusnya. Ya ganti kepala aja sekalian gitu. Terlalu kecil garapannya. Malu-maluin apa namanya, malu-maluin leluhur katanya begitu. Nah fenomena inilah yang membuat hari ini agak berbeda sebenarnya dari siang tadi. Jadi nggak tahu ini hari Jumat apa, tapi kayaknya fenomena hari Jumat hari ini berbeda. Dan itu berlaku sampai jam 2 kali ya, jam 2-an. Luar biasa itu kalau memang kita jeli tentang energi, vibrasi, dan frekuensi, insya Allah nyangkut deh. Nah, oke. Di fase ini kayaknya ilustrasi, prolog, inputan-inputan udah didapat dari Yai Ibnu, dari Pak Ustadz Rektor, dan kayaknya perlu praktek deh. Kayaknya perlu praktek, karena kalau nggak dipraktekin sulit, biar agak terlatih kan gitu. Bagaimana kita menciptakan karya nyata dalam hidup yang berupa aktivitas rohania, yang kita pintal katanya lewat doa, yang kita sampaikan dengan sepenuh jiwa dan raga. Nah ini bisa. Ambil posisi duduk yang enak ya. Abang nggak seneng sama sila. Dudukmu sila arogan. Duduk silamu masih ada apa namanya, keakuan dan egositasnya masih tinggi. Kaki ditekuk ke belakang biar agak kerenan dikit, biar nggak sama. Karena itu membawa kebaikan secara fisik buat kita, yang nanti arahnya secara psikis, pikiranmu begitu sirkulasi darah menuju organmu optimal, pikiranmu juga menjadi terang, sirkulasi menuju wilayah-wilayah penting dalam dirimu, jantung, hati, dan seterusnya itu jadi gemilang. Motivasimu, jiwamu bisa berkembang luar biasa dalam proses penyampaian kejujuran dirimu pada Sang Maha Pencipta, kejujuran dirimu pada siapa dan apa yang terlibat dalam aktivitas turunnya Rahman Rahim Allah dalam Bismillah itu. Oke, lafalkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim sebagai pembuka, bentuk legitimasi ya, bahasa
wahyu, mantra wahyu agungnya istilahnya. Jadi karena 114 surat itu menjabarkan tentang apa itu bismillah dan apa saja yang termasuk kategori Rahman Rahimku, kata Allah. Lebih keren dari ini dong. Lebih bagus lagi. Hmm. Biar agak besar deh, biar besar kelihatannya. Kemudian lafalkan kalimat inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Biar membiasakan diri nggak jadi orang yang ngarep pahala, ngarep bayaran, ngarep pamrih-pamrih itu dah. Masa udah janjiin lillahi rabbil alamin masih ngarep aja. Kayak anak TK mau ngelakuin ini kalau kasih permen, kalau habis ngelakuin ini mau kasih bayaran roti. Masa begitu? Ikrarkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tumbuhkan pengakuan yang paling hebat yang kita punya, bahwa kita berada dalam posisi selamat. Selamat itu dalam bahasa penjabarannya itu sejahtera. Salim itu kelengkapan. Ada kemuliaan, ada fasilitas hidup, ada kebaikan-kebaikan yang kemudian dikemas secara ilmu pengetahuan dengan bahasa sejahtera, yang diterjemahkan lagi kecukupan sandang, pangan, papan, kecukupan kebutuhan primer dan sekundernya. Biar pemberontakan diri, merasa kurang, merasa begini begitu, arogansi bahwa apapun yang kau lakukan adalah usahamu sendiri, agak mereda dikit. Itu menyelamatkan loh. Nah, yang disampaikan inilah kalimat kabiro walhamdulillah kasiro. Kejujuran yang disampaikan inilah bentuk pengakuan tentang sebagian kecil dari kebesaran Tuhan yang kita akuin di versinya masing-masing. Lebih bagus dari ini dong. Ini bagus nih. Ini bagus. Akuin dengan kesadaranmu secara dohir dan batin bahwa dirimu secara fisik ini tidak diciptakan oleh Allah, tapi dijadikan. Ada peran emak dan bapak kita. Akuin itu. Ini penting untuk aktivasi sel. Ini penting dilakukan untuk aktivasi genetika kita. Adanya emak bapak kita karena mbah kita. Mbah kita karena buyut kita. Dan seterusnya. Leluhur kita lah bahasa Indonesianya. Nggak perlu dibayangin, akuin aja.
Terus kalau udah begini mau ngapain nih? Cari motivasi hidup. Tujuan hidup apaan sih? Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Kita datang dari kehendak Allah, maka kita kembali pada kehendaknya juga. Kita datang dari Allah, maka kembali pula ke Allahnya. Nah, cara kembali yang keren itu gimana sih caranya? Maka jalankanlah konsep Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saling menjaga keselamatan, kesejahteraan, cinta kasih untuk menciptakan karya besar yang penuh manfaat untuk semuanya. Begitu. Bikin lebih sederhana kalau bisa. Bikin dirimu lebih berharga karena cakupan yang engkau sampaikan kepada Sang Maha Pencipta disaksikan alam semesta raya seisinya ini meliputi semuanya, semua manusia, semua makhluknya. Nah, ketika proses ini dilakukan, inilah kita berada di konsepsi Rabbana lakal hamdu mil'u samawati wa mil'ul ardi wa min umasyita min syai'in ba'du. Ada komposisi aktivitas alam semesta dengan sistematikanya, dengan sistemnya. Sang Maha Pengatur. Naik lagi, Allahumma, yang Maha Pencipta yang awal. Fenomenanya berbeda. Jadi kalimat yang muncul ini tidak ada penyangkalan lagi. Dirimu tidak sempat berpikir tentang pribadimu. Tidak ada rongga di situ. Yang ada kepuasan diri menerima apa yang ada. Karena dirimu sebagian kecil dari aktivitas alam semesta ini. Maka ambillah peran besarnya. Khalifah fil ard. Ambillah peran besarnya. Kita adalah bagian dari rahmatan lil alamin. Maka tebarkanlah. Ya meskipun gak bisa niru-niru sepenuhnya seperti yang Rasulullah lakukan. Niru dikit-dikit keren kok. Ini luar biasa. Yang dadanya menyempit, dibuka deh sudut pandangnya. Buang pengetahuanmu yang kemarin-kemarin. Gak sempat minta, cuman laporan doang. Cuman cerita bahwa dirimu hari ini baik, terima kasih. Diri kita begini begitu, terima kasih. Semua urusannya aku pasrahkan kepadamu ya Allah. Aku pasrahkan kepadamu ya Rabbal Alamin. Cuman begitu doang, terima kasih untuk semua hal. Terima kasih untuk semua orang, semua makhluk yang terlibat dalam aktivitas turunnya Rahman Rahim Allah dalam hidupku hari ini. Baru naikin pengetahuan ini ada gurunya yang biasa dikenal wa irsyadi wa ustadina begitu, itu loh yang di tawasulan biasanya begitu dari guru-guru kita. Guru-gurumu siapa aja yang mengantarkan prosedur keyakinanmu, keimananmu ini tumbuh mewarnai hidupmu, jangan dilupain. Biar kita nggak duraka dua gelas, pengetahuannya kita pakai, orangnya kita lupain. Karena kontribusi ini akan menyambung, karena yang nggak bisa dipisahkan ada dua item. Yang satu garis nasab, yang satunya garis sanad. Yang satu garis pengetahuan, yang satunya garis keturunan. Ini tidak bisa dilepas. Mbak Masum senantiasa bilang ke Abah bahwa dua item ini tidak bisa dilepas, dilogikakan seperti rel kereta api yang sekarang. Dua rel ini nasab dan sanad. Ntar mungkin ada pergerakan inovasi baru, rel cuma satu bisa jadi. Mungkin masa depan ada kereta yang nggak pakai rel juga bisa dia jalan, bisa jadi. Tapi untuk sementara ini logika ini masih masuk akal. Dua jalur ini nggak bisa dilepas, nggak bisa dipisahkan.
jalur sanad dan jalur nasab. Nah ini bagus, lebihkan dari ini. Nah sampai di poin yang lebih besar nih, pengetahuan kita tentang iman, tentang Islam, tentang ketauhidan, tentang alam, kita dapat dari guru mulia kita, Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang termaktub di dalam Al-Quran dan hadisnya, misal itu. Maka terima kasihlah, sampaikan pada Sang Maha Pencipta, sampaikan pada Sang Rabbul Alamina, bahwa peran beliau gede buat hidupku, sehingga aku bisa berperan hari ini untuk seluruh alam semesta raya seisinya. Maka menghadap aku kepadamu ya Rabbal Alamin, maka menghadap aku padamu ya Allah ya Rabbi, ya Allah yang Maha Pencipta, yang pertama, yang tunggal, yang awal misalnya. Segala bentuk kemuliaan senantiasa tercurahkan untuk beliau sebagai bentuk terima kasihku untuknya. Begitu keren bahasa cinta yang dipakai. Nah, karena konsep yang dibawa beliau rahmatan lil alamin, umati, naikin semua doa mulia Rasulullah Muhammad untuk umatnya fil alamina. Aku pasrahkan kepadamu ya Allah, sesuai yang engkau kehendaki. Bahasa legitimasinya Allahumma amin. Tangannya diangkat, akan berbeda, lebih tinggi, lebih keren, menunjukkan bahwa ini wajah tu wajhiyah, kita secara utuh dohir dan batin melakukan aktivitas ini sepenuh jiwa dan raga kita, biar dikit-dikit bisa ngerasain vibrasinya, energinya, bahkan bisa menjangkau frekuensi yang selama ini nggak bisa kita tembus, yang nggak kita logikakan. Nah ini keren. Nah dalam posisi ini peran Abah jadi enteng, Abah tinggal ngaminin. Ini perhatiin ketika Abah ngaminin, Abah sampaikan ya Rabbal Alamin, semua doa mulia dari anak-anak Abah yang hari ini melakukan aktivitas berdoa, aktivitas penyampaian, aktivitas laporan hari ini dengan cara mereka hari ini, Abah persembahkan sepenuhnya untukmu ya Allah, sebagai bentuk pengabdian kami atas bimbingan Rasulullah Muhammad. Untuk selebihnya aku pasrahkan kepadamu ya Rabbal Alamin, sesuai yang engkau kehendaki. Allahumma amin. Rasain setelah itu. Nikmatin, biarkan dirimu tenggelam dalam fenomena doa yang ketemu doa, doa yang diaminin, doa yang engkau sampaikan dengan segenap jiwa dan ragamu. Bisa dirasakan secara fisiknya, bisa dirasakan secara pikirannya, bisa juga dirasakan secara hatinya. Allahumma amin. Untuk detail yang lebihnya kan bisa dikembangkan untuk emaknya, doa mulia suaminya, doa mulia anak-anaknya, boleh, silakan. Nah, fenomena sederhana yang orang yang selama ini kita nganggap bahwa ini aktivitas sederhana, buat Abah nggak ada yang sederhana, semuanya serba ribet.
Makanya ada kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Saking ribetnya ketika proses pengakuan ini kita lakukan, banyak hal yang terjadi, banyak sesuatu yang terlibat di dalamnya yang selama ini belum kita akuin. Begitu ceritanya. Dah, hari ini Abah doakan semua anak-anak Abah yang ikutin aktivitas ini atau yang pengen ikut aktivitas ini yang belum kesampaian, yang hari ini gak ikut aktivitas ini, Abah doakan semua urusannya terlaksana dengan baik, dengan lancar, dengan gembira, dengan penuh berkah misalnya. Jadi keinginannya senantiasa terkabul dan tidak membuat kita lupa diri, tidak membuat kita lupa untuk berterima kasih, tidak membuat kita lupa bahwa siapa dan apa yang terlibat dalam aktivitas yang terjadi itu, sehingga ada peluang-peluang lain ketika itu kita lakukan. Fasilitas ini akan membesar, fasilitas ini akan memberikan impact luar biasa, imbal balik luar biasa, take and give-nya antara dirimu dengan dirimu, dirimu dengan alam semesta, dan dirimu dengan Sang Maha Pencipta. Nah, sampai hari ini, sampai saat ini, bila ada pertanyaan boleh disampaikan. Jam piro ini? Jam piro? Jam 12 ya. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan boleh disampaikan. Buka moodnya ya. Jakarta. Anur. Berapa orang Anur? Ada 15 orang, ada 15 orang. Tumben banyak. Kirain udah pada pinter. Jadi sering absen. Dah, sekalian absen deh, sekalian absen. Atu-atu. Pak Yusuf, gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, waalaikumsalam. Pak Yusuf yang selalu keren. Gimana kabarnya Pak Yusuf? Alhamdulillah, Bang. Aja, Bang. Kayak kemarin tuh pas Abah tanya, kan saya habis baca Quran 14 gitu, Bang. Terus neraka kelihatan gitu, Bang. Nah, ini benar Bang, enggak itu kelihatan saya itu doanya. Itu aja, Bang. Begitu ya. Iya, jadi ketika kita baca Al-Quran di surat apa, ayat apa, fenomena itu akan kita temuin kalau kita mau berpikir ya. Jadi orang-orang yang berpikir inilah yang nanti akan di janji Allah ya, akan dikasih hikmah begitu. Hikmah itu diberikan bagi orang-orang yang mau berpikir. Jadi fenomena yang kita lihat, fenomena yang kita rasain itu sah. Jadi itu kebenaran. Namun benar bagi kita belum tentu benar bagi orang lain. Ada sesuatu yang bisa kita sampaikan kepada publik, ada yang tidak bisa kita sampaikan kepada publik. Jadi supaya kita tidak termasuk golongan orang-orang yang nganeh-nganehin kan gitu. Ya cukup dikaji di beberapa orang yang memang
bisa menerima bahasa itu, insya Allah itu akan mendamaikan Pak Yusuf. Iya, Pak. Tapi jangan lupa ketika ditunjukin begitu doain, istighfarin, alhamdulillahin, doain semuanya ya. Iya, Pak. Oke, Pak. Terima kasih banyak, Oke, Pak Yusuf. Makasih ya Pak Yusuf ya. Amin. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ama, gimana nih kabarnya Bang Ama? Alhamdulillah. Ini di tempatmu ya? Bukan Pak, semuanya, Pak. Iya. Terus? Yang nyantol yang mana nih? Gimana, Pak? Yang nyantol yang apaan nih? Ya sebenarnya banyak yang nyantol, Pak. Nyangkut dong. Kan nyantol. Banyak sebenarnya yang nyantol. Ya salah satunya ya benar-benar bisa dirasakan gitu kan, rahmat-rahmatnya Allah tuh dalam kehidupan saya. Gitu ya? Ya, Pak. Ya termasuk salah satunya ya acara malam hari ini, Pak. Saya rasakan benar itu rahmat-rahmatnya Allah. Kuasa Allah, izin Allah bisa terlaksana. Coba istri ikut. Gak kedengeran nih, belum. Oke deh, Mama. Makasih ya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jen, gimana Jen? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ini posisinya nih kurang nyaman. Terima kasih Abah. Alhamdulillah sampai detik ini dia masih diberikan dan dilindungi Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia masih berada di bawah naungan Abah Guru dan sama Yai Ibnu. Jajan kebanyakan mikir, Jen. Jajan kebanyakan mikir. Actionnya, Jen. Memahami agama itu nggak bisa hanya dengan akal pikir, Jen, tapi diterapin. Bukan hanya dengan fisiknya doang, tapi komposisi dohir dan batinnya, Jen. Sikapnya yang dibutuhin. Bukan di pengertiannya doang. Pengertian itu hasil dari olah pikiran, Den. Makanya suka pusing, suka nggak punya tujuan. Gitu, Jen. Udah ngebet, pengen nikah. Nah, kalau udah ngebet, udah dilamar aja. Kalau udah ngebet, lamar aja, kan selesai. Amin doang, berangkat. Dipastiin, jangan janji-janji melulu. Lu suka gombal kali ya? Gombalin anak orang kualat loh. Iya, cuman tebar janji, tebar pesona melulu, Jen. Udah kalau emang demen, lamar, Jen. Itu yang guru itu ya? Udah itu aja, ajar udah yang guru itu. Jangan takut nggak bisa kasih makan, Jen. Iya. Urusan nanti.
Alhamdulillah Pak. Jen cerita tentang dari awal Pak. Sebelum Jajan mengenal Yai Ibnu, sebelum mengenal Anwar, sebelum mengenal apa, proses perjalanan hidup merasa berat banget buat Jajan Pak. Jajan selalu dihadapkan dengan fenomena-fenomena orang-orang yang menjelang akhir hayatnya Pak. Sebelum Jajan masuk ke Anwar itu Jajan berat banget gitu Pak jalannya itu. Kenapa? Jajan melihat, menyaksikan, menghadapi ketika orang yang sakaratul maut Pak, bisa dibilang si A si B. Si A orang ahli ibadah, yang si B bisa dibilang biasa-biasa aja gitu Pak. Lebih ke masalah gitu Pak. Tapi ketika menjelang akhir hayat itu ngeri banget Pak. Nah, Jen merasa berat banget Pak itu sebelum Jen ke Anur. Apa yang mesti Jen lakuin? Ya Alhamdulillah Allah menggerakkan hati Jen. Orang-orang yang terlibat dalam kehidupan Jen sampai bisa mengenal Yai Ibnu, mengenal Anur, keluarga besarnya termasuk Abah. Jen merasa bersyukur banget Pak. Nah, Jen kenapa selalu bersyukur dalam hati, selalu berterima kasih, terutama kepada orang tua, guru-guru. Jen menemukan ketika Jen berada di naungan Yai Ibnu, berada di Anwar, Jen merasa mendapatkan satu titik gitu Pak untuk perjalanan hidup ini. Dulu Jajan kagak kepikiran ke sini Pak. Satu titik itu perjalanan hidup itu. Yang innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu Pak. Asal dari Allah akan kembali ke Allah. Jajan merasa berat banget dulu Pak. Ketika dia belum masuk ke Anwar. Godaan setan. Dia menyaksikan dengan fenomena orang yang menjelang akhir hayatnya ini Pak. Sakaratul maut, ini orang yang ahli ibadah, tapi ketika dia mau meninggal itu ngeri banget ya, sama aja sama orang yang bermasalah itu yang jarang ibadah. Ternyata Pak, dia menemukan ketika dia berada di Anwar, tadi bilang apa kayak setan itu benar-benar selalu menghantui, selalu apa ya, gak jauh dari pribadi dia. Ketika mau sakaratul maut aja setan selalu menggoda. Itu perhatikan itu Bang fenomena. Tapi alhamdulillah Jen berada di Anwar, berada di naungan Yai Ibnu sama Abah Guru, sama saudara-saudara Anwar. Jen merasa dihantarkan ya, yaitu innalillahi wa inna ilaihi rajiun, asal dari Allah akan kembali ke Allah. Nah, terus dengan seiringnya waktu Jen berproses Pak. Harap dimaklum Pak, Jen santri Pak, bebas proses Pak, tapi diterapkan sedikit apa yang Jen tangkap. Nah, kembali lagi ke anaknya emak. Nah, itu Jen dapat gitu Pak. Terus dengan seiringnya perjalanan, ya Jen menemukan sampai Jen punya kesimpulan Allah itu tidak butuh orang beribadah, tidak butuh orang pintar. Tapi Allah membutuhkan orang yang selalu bahagia, orang yang hidupnya itu bermanfaat buat di lingkungan sekitar, orang yang selalu belajar kebaikan-kebaikan Pak. Gitu ya. Jadi berterima kasih Pak. Cuman hanya dengan berterima kasih aja yang Jajan bisa sampaikan kepada Pak Guru, Yai Ibnu, sama saudara-saudara Al-Mahribi. Kapan berangkat ke sini? Kapan berangkat ke sini, Jen? Jadi lagi bentar di Anur, Bang. Alasan melulu, Jen.
Ya Jen, terima kasih Pak Jen, istilahnya apa ya, misalnya kagak mau ngatur untuk saat ini Jen masih banyak tugas di Jakarta Pak. Ya wis, oke, makasih Jen ya. Ya, sama-sama Pak. Assalamualaikum. Amin, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya adik-adik, sini dek, pinjam dulu. Assalamualaikum Abah. Amin, waalaikumsalam. Cap. Terima kasih Abah. Yang saya dapat ketika saat kita berdoa, Abah Guru mengaminkan. Itu memang rasanya agak berbeda dibandingkan kita doa sendiri tanpa ada murid yang membantu mengaminkan. Apa bedanya? Ke hati itu agak lebih lepas ya, lebih tenang, lebih kayaknya adem aja Bang. Emang udara lagi adem loh nih. Emang udara lagi adem Bang. Iya. Bilang pagi nih Bang. Iya. Yang saya rasakan ya jauh berbeda dibanding kita doa di rumah. Kalau beda langsung mungkin secara konteksnya atau udah mengaminkan, tapi kita kalau ini ada berbedanya. Dan selalu Abang memilih terus dengan mengingatkan ke Kurniawan. Oke deh, makasih Kurniawan ya. Ya Bapak. Kalau berdoa dulu Bang. Oke, terima kasih, lanjut. Assalamualaikum Abah. Amin, salam. Saya pemahamannya Rabbil Alamin. Salah sesuatu yang ada di diri kita yang terjadi yang kita yang Maha Kuasa. Itu aja yang bisa saya. Oh iya, oke deh, makasih ya. Assalamualaikum Abah. Amin, waalaikumsalam. Tumben, Ton. Abah. Tumben nongol. Nongol Abah. Alhamdulillah. Mau ngepel lagi? Udah Bah. Alhamdulillah Bah. Utang bahagia Bah hari ini Bah. Gimana? Kenapa? Ya apa yang saya dapat Bah, yang di inah sholati wa nusuki wa mayaya wa mati rabbil alamin, ternyata ya kadang masih kejebak di situ Bah, masih di situ, tapi alhamdulillah insya Allah kita masih belajar di situ Bah. Ya. Kadang nyendirnya masih sama makhluk Bah, lupa sama tujuannya. Gitu ya. Ya belok kanan dong. Kalau lupa tujuannya ya belok kiri, putar balik boleh. Oke deh Ton, makasih Ton. Makasih Abah. Udah masuk onde. Oke. Udah apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bah. Amin, waalaikumsalam. Gimana deh? Ya Bah, hari ini hari yang sangat luar biasa Bah. Hari dimana saya jadi pejuang senyum Bah. Kok bisa? Ya, yang Abah bilang Jumat ini tuh hari Jumat luar biasa itu, alhamdulillah saya jadi salah satu yang merasakannya, insya Allah Bah, dengan perintah yang dijalani Bah dari pagi sampai malam ini. Gitu ya. Oke Iya, deh. Makasih Andi ya. Sama-sama Bah, alhamdulillah Bah. Makasih Bah. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Amin. Waalaikumsalam. Gimana, Mas? Hari ini luar biasa, Bang. Ya. Ya mesti aja dirimu suka di luar dah. Gimana? Kebanyakan keluar, Bang, jadi lupa ke dalam. Untuk doa hari ini rasanya luar biasa. Jadi saya banyak mengingat kalau saya itu banyak merupakan yang menjadi jalan rahman rahimnya Allah. Ya luar biasa lah, Bang. Oke deh. Oke, Mah. Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Ya, Abahmu nggak ada, Di? Di rumah, Pak. Tadi diajak, cuman lagi nunggu kakek atau bapak mertuanya tadi sekarang rumah, Pak. Terus? Poinnya apa, Di? Ini Pak, tadi kesimpulan yang tadi Abah jelaskan di awal perihal sejarah perjuangan yang Indonesia melawan Belanda. Jadi kalau dia kesimpulan dari yang dasar itu perjuangan untuk melawan kepada itu tidak di Indonesia aja gitu. Di negara-negara apapun ya misalkan Israel Palestina itu selalu dijajah. Itu diambil kesimpulan diri. Jadi penjajahan itu memang harus pikirkan gitu bah. Misalkan penjajahan di dunia itu peperangan antara kebaikan dan keburukan. Nah kalau di diri sendiri tadi Abah jelasin di diri itu ya penjajah itu hawa nafsu. Nah penjajah aja kita harus melawan dengan iman. Gitu, bah. Jadi menyingkirkan sifat-sifat keduniaan dengan kita melawan penjajahan di diri kita itu dengan iman. Gitu, bah. Jadi menggugurkan segala sifat-sifat buruk di dalam diri kita gitu bah. Jadi tadi ngambil kesimpulan dari apa tadi sama itu jelasin itu bah. Gitu ya. Ya, bah. Oke, Di. Terima kasih, Di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duh, pakai. Assalamualaikum. Amin. Waalaikumsalam. Abah izin tadi ketika pas lagi fenomena Abah bimbing kita semua pas lagi doa itu benar-benar berasa apa baik kayak diangkat gitu terus. Saya nyaksiin kayak lembut adem pokoknya di situ bah. Nggak bisa ngejabarin itu bah. Pas lagi ketika lagi Abah Allahumma amin, tiba-tiba di situ langsung tenang. Oh susah bah yang buat ngejelasinnya bah. Bahasanya bah. Gitu ya. Iya bah. Dan itu berasa banget bah. Naik itu tuh berasa banget. Nomormu hilang di sini. WA Abah ya. Iya bah. Siap. Oke deh, Fit. Apa? Oke, makasih ya. Siap Abah. Assalamualaikum. Salam. Iya. Iya, Ban. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, Ban?
Terjawab kan? Jawab semua, Bang. Ya udah. Mm-mm. Mm-mm. Luar biasa. Mm-mm. Kok bisa pas ya, Bang? Katanya maunya gitu. Eh. Saya sih sadar banget itu, Bang, pas dibilang kalau musuh terbesar itu yang bukan orang lain, ya diri kita sendiri. Karena paling nggak bisa kalah sama diri sendiri. Jadi kayak berantem di dalam. Gitu ya. Tapi setelah mendengarkan penjelasan Abang tadi sih terjawab semua. Ya kalau udah terjawab tinggal jalanin, Dik. Ya, Pan? Tinggal jalanin. Tadi juga saya kan ada uzur nggak sholat Jumat. Nah, pas sholat zuhur, setelah sholat zuhur tiba-tiba mikir saya, malah kan dulu suka zikir, cuma pas sebelum balik ke saung saya udah nggak pernah zikir lagi tuh, karena ya buat apa kalau misalkan saya zikir tapi masih banyak keinginan. Nah pas tadi itu nggak tahu kenapa tiba-tiba mulai zikir lagi tanpa alasan dan nggak ada permintaan, nggak ada tendensi Terus apa-apa. yang bedanya apa? Ya ber, Terus yang didapat apa poinnya? yang didapat poinnya tadi ya lebih lapang dada aja, menerima segala sesuatu yang dihadirkan Allah. Gak usah pakai berpikir nanti istri gimana, ibu gimana, orang tua saya gimana gitu. Jadi kalau misalkan emang ada rezeki ya kasih, kalau nggak ada ya udah, lebih banyak menerima lagi. Gitu ya. Oke, Devan, makasih ya. Nasi Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, waalaikumsalam. Gimana, Fit? Ya, yang sekarang lagi apa ya biasanya ya? Eksperimen doa mungkin Mas. Ya, tapi ada yang mau saya tanyakan, Bang. Apa ya? Perihal yang kemarin Abah sampaikan bahwa bahasa mengedukasi nafsu itu, Bang. Salah nggak kalau misalkan saya mengatakan bahasanya nafsu itu kayak booster gitu, Bang? Jadi kadang kan ketika kita berdoa itu kan menyatukan antara pikiran sama hati kan harus connect gitu ya. Nah terkadang nggak connect gitu Bang, agak ada tiba-tiba ketika dihadirkan nafsu jadi agak ada booster gitu Bang, jadi ada lompatan gitu. Nah itu gimana gitu? Ada istilah nafsul mutmainnah, Fit. Nafsu yang tenang. Jadi karena kita masih hidup, kita selalu butuh nafsu. Nah, nafsu yang nggak terkendali itu nafsu setan kan gitu, orang umum kan bilang begitu. Nafsu yang tenang ini, yang nafsu yang punya tujuan-tujuan mulia itu dikategorikan sebagai nafsul mutmainnah, istilahnya kan begitu. Nah, dia tahu diri kan gitu. Tahu diri itulah kondisi nafsul mutmainnahnya. Anggap aja begitu cara ilmu pengetahuannya. Jadi nggak bisa kita ngelepas nafsu, kita nggak bisa ngelepas keinginan-keinginan, karena itu udah fitrahnya manusia kan begitu. Namun komposisi kalau bisa ditempatkan pada porsi yang tepat, maka ya esensi kemanusiaannya kan akan muncul. Itu Fit ya. Tapi berarti kita bisa biasanya mengkontrol gitu ya Pak, mengendalikan lah. Ya dirimu ketika doa, dirimu ketika berdoa, ketika menyampaikan kepada Sang Maha Pencipta, kepada dirimu atau ya apa, dirimu ngelambiar sama yang fokus kan tahu. Nah ya udah itu aja. Nah itu biasanya
bos tanaman nafsu ya gitu Pak. Ya, karena ada keinginan untuk membenahi kualitas kan begitu. Hmm. Oke, Fit. Makasih ya. Ya, Pak. Matur suwun, Pak. Yuk, sama-sama. Jakarta cukup, Pak. Udah ya. Bu Ratna, suwe ka absen kon, Bu. Ngono. Pirang minggu kon gak nengol. Waalaikumsalam. Sibuk banget ya? Jadi kalau mau disempatkan bisa Pak, tapi kayaknya kantuknya lebih kuat daripada ininya Pak. Ya ikut kantuk aja terus ya. Betul Pak, tadi sudah berusaha untuk tidak ngantuk Pak. Ngapunten belum bisa soal ke tempat apa, insya Allah nanti setelah waktu berangkat kuliah sekalian ke tempat apa. Oke deh Bu. Poinnya apa Bu? Apa? Poinnya apa hari ini? Poinnya hari ini saya ingin menyampaikan ke Abah kalau beberapa waktu ini ketika saya tidak hadir juga sudah dimulai dari ketika saya tidak hadir itu ada hal yang ingin saya sampaikan ke Abah bahwa saya setiap kali berdoa seringkali merasa banyak yang saya butuhkan, saya inginkan, saya harapkan, tapi ternyata itu tidak terucap karena terbantahkan oleh pikiran saya sendiri bahwa Allah sudah tahu apa yang saya butuhkan, apa yang saya inginkan, apa yang saya pikirkan. Allah semua sudah tahu, sehingga saya nggak perlu lagi untuk meminta itu. Saya nggak tahu apakah ini saya benar atau tidak, tapi saya meyakini itu, sehingga saya nggak perlu untuk meminta lagi. Saya pasrah, saya menerima apapun yang diberikan Allah ke saya dengan penuh keikhlasan. Apa yang diridhoi Allah, maka itu yang akan terjadi dan akan saya jalani. Terus setelah itu yang dirasain apa? Ketika sikap itu dipakai? Yang saya rasakan, utang saya masih banyak, tapi saya nggak bingung. Begitu banyak mungkin yang saya pikirkan tentang anak-anak saya, tapi saya juga nggak bingung. Artinya yang dulu pernah saya takutkan itu berangsur tidak ada perasaan itu lagi. Gitu ya. Saya lebih tenang, lebih damai gitulah kalau orang bilang ya. Iya wis. Seperti kejar-kejar itu sudah nggak ada lagi. Oke deh Bu. Lebih konsisten ya Bu ya. Insya Allah. Oke, terima kasih. Apa? Banyak mimpi yang saya terima ya, tapi belum mampu saya terjemahkan, dan banyak peristiwa-peristiwa spiritual harian itu yang nggak masuk akal, tapi saya tetap memaknai bahwa itu memang peringatan dan tuntunan. Iya, tapi harus percaya bahwa hidupmu wis nggak masuk akal kan. Iya betul. Iya wis, ya terima aja. Oke, sama-sama Bu Ratna. Terima saja dengan lapang dada, dengan puas. Iku sikap syukur itu maksudnya itu. Kang Anang Bojonegoro, wong piro Kang? Kalih, Pak. Oh. Nanang diliane, Bang. Pun langsung. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam. Guyu kayak wong bahagia dhewe kan. Sedikit curhat, Pak. Oke, setelah saya kumpul sana, kumpul sini, ngaji sana, ngaji sini itu rata-rata kok manfaatnya itu kan mursyidnya, Pak. Sepertinya kok ada